Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Pratama dengan NIM 2348201042. Kali ini saya akan membahas mengenai patofisiologi sistem vaskular. Dimulai dari definisi. Apa sih itu penyakit sistem vaskular? Penyakit sistem vaskular adalah gangguan pada sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Contoh penyakitnya seperti yang pertama ialah gagal jantung. Gagal jantung ialah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Gagal jantung jadi ketika kemampuan jantung untuk memompa darah menurun. Ada dua tipe gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Gagal jantung kiri pada ventrikel kiri tidak mampu memompa darah dengan efisien ke seluruh tubuh. Akibatnya, darah menumpuk di paru-paru dan ini menyebabkan peningkatan tekanan pembuluh darah di paru-paru. Hal ini menyebabkan cairan akan merembes ke jaringan paru-paru dan menyebabkan edema pada paru-paru atau bengkak pada paru-paru. Gejalanya seperti sesak nafas, terutama pada keadaan berbaring. Lalu gagal jantung kanan diakibatkan daripada gagal jantung kiri. Ventrikel kanan tidak mampu memompa darah ke paru-paru dengan baik. Darah kemudian menumpuk di pembuluh darah vena. Hal ini menyebabkan pembengkakan ataupun edema di kaki, perut, asites di bagian perut, dan leher. Pada pembengkakan ini terjadi pada vena jugularis. Gejala dari gagal jantung. Yang pertama ialah sesak napas, yang kedua kelelahan dan lemah, yang ketiga edema pada kaki dan pergelangan kaki, yang keempat pembengkakan perut, yang kelima batuk atau mengi, yang keenam peningkatan frekuensi buang air kecil di malam hari, dan yang ketujuh ialah kebingungan dan gangguan mental pada kasus yang parah. Lalu contoh penyakit yang kedua pada jantung ialah jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu kondisi yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Jantung koroner dipicu karena adanya aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan suatu kondisi terjadinya penumpukan plak dinding pembuluh darah. Plak terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan zat lainnya ditemukan di dalam darah. Itu akan memicu penyempitan pada pembuluh darah yang mana akan mengurangi aliran darah menuju jantung. Prosesnya dimulai dari cedera yang dapat pada endotel pembuluh darah, di mana endotel adalah bagian terluar ataupun bagian yang paling dekat menyentuh bagian darah di dalam pembuluh darah. Kondisi itu diikuti adanya peradangan ataupun inflamasi dan akan membentuk plak dan akan memicu kondisi aterosklerosis ataupun penyempitan pembuluh darah. Gejala dari jantung koroner ialah nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar melalui leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri, yang biasa sering dianggap mah. Lalu keringat dingin, mual muntah, dan mudah lelah. Selanjutnya, irama dan jantung yang tidak stabil atau aritmia bahkan bisa menyebabkan henti jantung yang bila tidak tertangani dengan cepat bisa menyebabkan kematian. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.